Pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Iya, pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah di kebersamaan kita pagi hari ini ya, hari Kamis 3 Sa'ban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 23 Februari 2023 ya. Dan alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Manjada Wajada ya. Program ini hadir setiap hari Kamis mulai pukul 9 pagi dan kecuali hari untuk pekan yang pertama ya. Dan baik pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat sekeluarga ya. Baik, alhamdulillah. Ya, pendengar program Manjada Wajada ini selalu menghadirkan sosok-sosok yang menginspirasi kita semuanya ya, dengan bagaimana perjuangan beliau-beliau ini dalam mewujudkan segala mimpi, segala apa yang ingin dicita-citakan begitu. Semoga dari kisah-kisah beliau ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya, dijadikan sebagai pelajaran juga ya, sehingga kita bisa mengikuti lebih semangat dalam mengajar apa yang menjadi mimpi-mimpi kita begitu ya. Dan tentunya sebagaimana Manjada Wajada, ketika kita bersungguh-sungguh insya Allah akan mendapatkannya. Baik pendengar, di pagi hari ini kita sudah terhubung via Zoom ya dengan sosok seorang perempuan, seorang ibu juga, dan menjadi seorang kepala sekolah juga ya. Baik, dengan Ibu Wahyu Saryani SPD, beliau adalah kepala sekolah SDIT MTA Kota Bumi Lampung ya. Kita langsung sapa beliau yang sudah terhubung via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isna. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabarnya kabar baik, Mbak Isna. Iya, dan Sehat. semangat juga ya, tetap semangat begitu. Tetap Saat ini semangat. posisi sedang di mana Ibu? Sekarang berada di sekolah, di kantor, setelah mengajar tadi langsung siap-siap di Persada FM. Iya, untuk berbagi kisahnya, perjuangannya, inspirasinya begitu ya. Semoga memberikan manfaat untuk pendengar yang menyimak pagi hari ini di Manjada Wajada. Baik, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung nanti ya, Anda bisa mungkin bertanya ataupun ingin memberikan semangat begitu ya kepada Ibu Wahyu Saryani SPD. Beliau adalah kepala sekolah SDIT MTA Kota Bumi Lampung ya. Anda bisa bergabung bersama dengan kami di telepon 0271 638 123 ataupun melalui SMS maupun WhatsApp kami di 081393 80 9000. Dan siaran kami juga disiarkan melalui live streaming ya di channel YouTube kami ataupun Facebook di 102,2 Persada FM. Jadi Anda bisa subscribe dan follow di sana ya. Untuk Anda yang ingin bertanya dengan Ibu Wahyu Saryani SPD ya, silakan Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom chat ataupun kolom komentar. Ya baik, kembali ke Ibu Wahyu Saryani SPD, Kepala Sekolah SDIT MTA Kota Bumi Lampung. Ya, dan hari Senin yang lalu sudah siaran di Presisi ya Ibu ya, memberikan informasi PPDB di SDIT MTA Kota Bumi Lampung. Dan sekarang kesibukannya di sekolah sendiri apa nih Ibu? Untuk kesibukan di sekolah seperti biasa, KBM berlangsung jam 7.30 sampai dengan 14.00 belajar.
Untuk saat ini sudah memasuki pertengahan semester. Insya Allah akan diselenggarakan PTS atau penilaian tengah semester di awal Maret. Seperti itu. Saat ini masih setor hafalan target bulanan. Dan ya, target bulanan hafalan hadis, doa, dan surat pendek pilihan. Seperti itu. Iya, Masya Allah. Dan semoga nanti lancar ya untuk anak-anak yang belajar di sana begitu mengikuti PTS. Dan untuk Ibu Wahyu Saryani, kita pengen kenalan dulu nih Ibu ya sebelum ke pertanyaan yang lebih jauh lagi nih. Ibu Wahyu Saryani sendiri menjadi Kepala Sekolah SDIT MTA Kota Bumi Lampung. Nah, ini apakah memang sebelumnya sudah tinggal di Lampung atau memang asli di sana atau bagaimana nih? Untuk saya sendiri sebenarnya lahirnya di Solo, di Jawa Tengah, kemudian besarnya dari SD sampai kuliah di Lampung, seperti itu. Oh, begitu. Dan Jadi memang ya, dari SD sampai kuliah ya di Lampung ya. ya besarnya di Lampung, cuman numpang lahir saja di Solo. Oh, begitu. Kebetulan ayah ya dari bapak itu asli Solo, kalau ibu asli Lampung, jadi tinggalnya dari kecil sampai sekarang di Lampung seperti itu. Iya, berarti ini ya, memang dari sejak kapan Ibu pindah ke Lampung itu satu keluarga? Kalau lahirnya saja di sana, kebetulan waktu ibu mengandung berkunjung ke Solo setelah lahiran masih bayi sudah pulang lagi ke Lampung. Memang dari awal tinggalnya di Lampung. Oh, begitu ya. Jadi pas lahiran memang di Solo begitu ya. Tapi Ya, sebelumnya memang Ibu sendiri memang sudah di Lampung iya, begitu ya. Berarti iya, bisa dikatakan juga meskipun ayahnya sendiri dari Solo, tapi ini termasuk warga di Kota Lampung lama begitu ya. iya, Iya. iya. Baik, Ibu Wahyu tadi untuk SD dan sampai kuliah sendiri pun di Lampung. Itu Lampungnya pas Iya. waktu di kuliah di mana itu? Kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi Lampung. Kalau yang SD juga di MI Nurul Iman di tempat kelahiran tempat kecil dulu. Kemudian SMP-nya juga di MTS Al-Ma'arif, SMA-nya boarding school MA Al-Islamiyah Darul Oh, Khoir. iya. Iya, semuanya di Lampung. Nah, Ya. Ibu sendiri kan ayahnya dari Solo nih. Apakah kalau misalnya pada saat Lebaran sendiri juga mengalami mudik ke kota Solo begitu? Iya, dulu masih kecil sering dibawa pulang kampung atau mudik ke Solo. Semenjak Mbak Kakung dan Mbak Putri sudah tidak ada, akhir-akhir ini lebarannya ya di Lampung seperti itu. Hanya di Lampung ya. Baik, untuk suami sendiri memang sekarang asli Lampung atau dari mana ini Ibu? Untuk suami, alhamdulillah asli pribumi Lampung, sukunya juga Lampung. Oh iya, alhamdulillah dapat di sana juga ya. Iya, sekarang untuk putra-putri berapa? Untuk saat ini baru satu putranya usia 7 tahun. Alhamdulillah juga murid perdana di SDIT MTA Kota Bumi. Oh iya. Ya. Bagaimana perasaan dari si anak sendiri nih karena kepala sekolahnya ibunya sendiri begitu? Ya, alhamdulillah perasaan dia nggak gimana-gimana, ya seneng aja. Maunya kalau dulu kan pengalamannya TK IT MTA juga dia perdana. Saya juga ngajar TK. SD-nya dia perdana juga di MTA ini. Saya juga ngajar di SD-nya. Terus dia juga request nanti SMP-nya Ibu ikut ngajar juga di SMP ya, seperti itu. Oh begitu. Jadi disuruh pindah lagi nih berarti ya. Iya. Ya baik. Ngomong-ngomong soal SDIT MTA Kota Bumi Lampung ini Ibu, ini kan belum ada kira-kira belum ada setahun ya. Baru berdiri tahun lalu ya kalau tidak salah ya, tahun 2022 begitu, dan ini tahun pertama begitu.
Nah, bisa Ya, diceritakan Ibu bagaimana awal-awal perjuangannya di awal-awal sampai SDIT MTA Kota Bumi Lampung ini berdiri begitu? ya ceritanya tuh dari keluhan saya sendiri sebagai wali murid TK ITMTA Kota Bumi. Ini kan sudah dari awal diberi pendidikan Islami, maksud kami dari pelajaran Majelis Tafsir Al-Quran. SD-nya ini mau dikemanakan? Kalau di negeri kan sayang untuk hafalannya, doanya. Nanti kan biasanya kalau sudah di luar beda lagi hafalannya. Jadi banyak keluhan itu alhamdulillah dari yayasan ya sudah, karena banyaknya permintaan, SD-nya mau nggak mau harus segera dibuka. Jadi SD ini didirikan termasuk buru-buru seperti itu. Karena dari awal mengajukan pusat belum ACC untuk berdirinya SD kami. Karena masih dipikirkan untuk gedungnya dan lain-lainnya. Jadi pihak yayasan mengajukan di sini sudah ada gedungnya, insya Allah untuk seperti gedung atau administrasi lainnya aman. Oh, alhamdulillah. Berarti dari kami sudah menyiapkan semuanya. Kemudian dari pusat mengiyakan, oh alhamdulillah kami support sepenuhnya. Jadi itu sejarah berdirinya SDIT. Oh, meskipun tadi buru-buru karena ini ya percaya Iya. dengan kemudahan-kemudahan Allah yang nanti diberikan, jadi Iya. jalan aja terus begitu ya Ibu ya. Ya. Tadinya kan baru tahun ini baru akan didirikan SDIT seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah, kami ada pengurus majelis yang memvideokan ini ruangannya, ini kantornya, ini gedungnya untuk sementara. Jadi oh alhamdulillah diapresiasi baik oleh pusat, langsung diberikan ACC untuk didirikannya SDIT. Iya. Kalau rencana aslinya tahun ini, tapi alhamdulillah dari tahun lalu sudah bisa berdiri. Sudah terlaksana begitu. Iya, tentu Ibu dalam awal-awal perjuangan seperti ini kan masih banyak tantangan yang dihadapi begitu. Selama ini ada tantangan-tantangan yang dihadapi apa saja Ibu? Untuk tantangannya, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kemudahan dari Allah bisa dilalui. Mengingat untuk saat ini baru 3 pengampu yang berdiri di SDIT MTA Kota Bumi khususnya, dengan saya sendiri dan guru 1 dan PU-nya 1. Untuk murid alhamdulillah tidak ada tantangan atau yang begitu sulit untuk kami berjuang di dirikannya SDIT. Tanggapan dari luar alhamdulillah positif dengan didirikannya SDIT kami. Alhamdulillah juga murid yang tahun lalu yang mendaftarkan di SDIT tidak hanya dari warga. Bisa diartikan 50% juga dari luar warga ngaji SDIT di Majelis Tafsir Al-Quran Lampung Utara. Iya. Gitu. Jadi tidak hanya warga saja ya di sana, bahkan 50% itu dari yang belum warga juga sekolah di sana. Nah, Ibu selama ini dalam perjuangan hampir 1 tahun ini apa yang dilakukan Ibu selaku Kepala Sekolah SDIT MTA Kota Bumi Lampung dalam mengenalkan SDIT MTA Kota Bumi Lampung kepada masyarakat begitu? Untuk memperkenalkan atau mengenal lebih dekat SDIT MTA Kota Bumi, kami juga membuat promosi baik di media sosial Facebook, sosial media Instagram, kemudian juga kami juga kemarin awal bulan kemarin tanggal 4 Februari tepatnya, kami mengadakan semarak lomba mewarnai. Kami mengundang lembaga TK di sekitaran SDIT MTA Kota Bumi, kurang lebih diikuti 20 lembaga TK. Di situ kesempatan kami untuk memperkenalkan lembaga kami. Kemudian alhamdulillah feedbacknya atau
pandangan dari lembaga yang kami undang sangat apresiasi, dan beliau juga menitipkan pesan semoga kedepannya lebih banyak lagi cabang lombanya, lebih banyak lagi peserta yang bisa mengikuti. Jadi alhamdulillah ya, usaha kami untuk memperkenalkan SDIT MTA Kota Bumi dengan cara ya mengadakan lomba seperti yang kemarin dilaksanakan, baik di media sosial juga seperti itu, Mbak. Iya, sampai akhirnya ini ya perlahan-lahan nantinya akan mulai dikenal oleh masyarakat yang lebih luas lagi begitu. Alhamdulillah, Masya Iya. Allah. Baik, Ibu Wahyuni, tadi disampaikan juga Ibu sebelumnya menjadi pengajar TK begitu ya? Ya, benar. Iya. eh, Sebelumnya itu apakah pernah mengajar untuk anak kelas SD atau memang sudah ketika setelah lulus kuliah itu langsung mengajar TK begitu? Eh, Setelah lulus kuliah itu 1 tahun masih jadi ibu rumah tangga, mengabdikan diri sebagai seorang ibu dan istri. Kemudian tahun kedua setelah wisuda, baru ikut bergabung di PKIT MTA Kota Bumi, mengajar di situ selama 2 tahun. Jadi sudah ada TK kami di bawah. Kebetulan kan ini ada 2 lantai. Lantai pertama ini lantai 1 maksud kami untuk lembaga TK, dan yang lantai 2 itu untuk yang SD. TK-nya sudah berdiri sudah tahun ketiga. Jadi 2 tahun lalu saya mengajar di TK, untuk tahun yang ini ikut bergabung di SDIT seperti itu. Oh begitu. Jadi sebelumnya mengajarnya itu cuma di TK MTA, TKIT MTA di Iya, situ benar. ya, begitu. Iya, Berarti ketika menghadapi anak TK dengan anak SD kan ada sedikit perbedaan, Ibu. iya. Ini apakah ada perbedaan dari anak-anak TK yang sebelumnya eh, ini ya diajar oleh Ibu Wahyu begitu dengan murid-murid SD yang sekarang bahkan Ibu juga diamanai sebagai kepala sekolah di SDIT MTA Kota Bumi Lampung. Iya. Berdasarkan pengalaman, untuk mengajar TK memang diperlukan ekstra sabar yang nggak ada batasnya. Di sana juga namanya mengajar anak-anak. Jadi dibanyakin senyum, dibanyakin sabar, dibanyakin istighfar. Kemudian kebetulan kan ini baru angkatan pertama untuk yang SD-nya. Jadi masih peralihan TK ke SD. Usianya masih mirip-mirip. Jadi belajar sambil bermain di semester 1 tuh masih peralihan TK ke SD, masih kurang lebih sama cara Iya. kami mendidik. Kemudian untuk ini kan sudah masuk semester 2, alhamdulillah semakin mau naik kelas semakin bisa diarahkan, semakin mulai mengerti seperti itu. Iya begitu ya. Dan ini beberapa tadi sudah diceritakan ya dari Ibu Wahyu Saryani sendiri ini bagaimana awal-awal ketika merintis dari SDIT MTA Kota Bumi Lampung dan bagaimana beliau juga ya. Dan Ibu Wahyu nanti kita lanjutkan ke obrolan sesi yang kedua Ibu. Kita harus jeda sejenak. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, Anda bisa bertanya dengan Ibu Wahyu Saryani SPD di WhatsApp kami 081393809000 atau telepon di 0271638123, atau yang saat ini bergabung di live streaming kami ya di YouTube maupun Facebook 102,2 Persada FM, bisa Anda melayangkan pertanyaan Anda ataupun mungkin sekedar untuk menyemangati begitu ya, mendoakan yang terbaik begitu. Silakan bisa meninggalkan di kolom chat maupun kolom komentar. Dan Manjada Wajada akan kembali selepas beberapa informasi yang berikut ini. Ya baik, mendengar kembali dalam Manjada Wajada dan masih bersama dengan Ibu Wahyu Saryani SPD ya. Beliau adalah Kepala Sekolah SDIT MTA Kota Bumi Lampung dan masih terhubung via Zoom ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ataupun ingin bergabung bersama dengan kami ya, Anda bisa masuk saja di 02716381123 atau melalui SMS maupun WhatsApp kami di 081393809000. Atau untuk Anda yang
bergabung via live streaming di YouTube maupun Facebook ya di 102,2 Persada FM. Anda bisa meninggalkan komentar di kolom chat maupun kolom komentar ya. Baik, kita terhubung kembali dengan Ibu Wahyu Saryani di Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Masih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak iya, Isna. masih ini ya. Tadi sudah di sesi yang pertama sudah bercerita bagaimana awal-awal ini untuk SDIT MTA Kota Lampung berdiri begitu ya. Dan Ibu Wahyu Saryani, untuk tadi kan setelah lulus kuliah begitu, Ibu kan selama tidak langsung mengajar ya pada saat itu ya. Kemudian setelah menjalani sebagai ibu rumah tangga, kemudian menjadi pengajar di TKIT MTA di Kota Bumi Lampung juga, dan sekarang diamanai menjadi kepala sekolah dari SDIT MTA di Kota Bumi Lampung begitu, Ibu. Nah, apakah Ibu sendiri terjun di bidang pendidikan ini memang sudah keinginan dari kecil, Ibu? Untuk terjun di dunia pendidikan memang dari kecil belum ada motivasi untuk jadi pendidik seperti itu. Jadi dari awal cita-citanya bukan seorang pendidik, tapi semakin dewasa semakin ikut mengaji, mengingat kita kan khairun nas anfa'ul linnas, jadi sebaik-baik manusia bermanfaat bagi yang lain. Di situ saya mencoba untuk mengabdikan diri dakwah di bidang pendidikan. Okay. Jadi untuk dari kecil cita-citanya memang bukan jadi guru, pengennya jadi yang pengusaha seperti itu. Iya, lalu dari pengusaha kemudian akhirnya pengen jadi seorang pengajar begitu. Apakah ada ini mungkin sosok yang menginspirasi akhirnya saya pengen jadi tenaga pendidik nih seperti dia begitu? Apakah ada sosok yang menginspirasi Ibu Wahyu sendiri? Untuk sosok yang menginspirasi nggak ada sih sebenarnya, karena panggilan jiwa saja seperti itu. Okay. Karena mengaji, karena memahami perintah Allah untuk mensyiarkan agama kita ya semampuku. Jadi mampunya tenaga bisa dengan tenaga, jika mampunya dengan ilmu boleh dengan ilmu. Jadi dengan inisiatif sendiri mendaftarkan menjadi guru di TK awalnya. Kemudian dirapatkan akan didirikannya SD, mengajukan diri untuk bisa ngajar di SD seperti itu. Jadi karena mencoba mengamalkan semampunya, mengamalkan yang kita pahami, yaitu mensyiarkan agama kita di jalur pendidikan seperti itu. Iya betul. Apa yang menjadi keahlian kita, kemampuan kita begitu, itu sebagai ladang jihad kita begitu ya Ibu ya. Iya benar. Iya. Dari orang tua sendiri Ibu, apakah mereka juga seorang guru begitu, atau mungkin dari saudara-saudara sendiri begitu? Untuk orang tua dulu, Bapak sebelum menikah itu waktu masih perjaka atau bujangan itu sempat cerita dulunya pernah mengajar waktu SD, tapi setelah sudah menikah, sudah punya usaha petani atau biasanya apa aja kalau Bapak semuanya dikerjakan. Sekarang lagi fokus berkebun di kebun sawit kalau Bapak. Kalau adik atau saudara tidak ada riwayat yang berprofesi guru seperti itu. Iya. Jadi Ibu sendiri ya yang sebagai seorang pengajar ya. Ya, alhamdulillah. Ya, tadi Bu Wahyu sendiri juga pas awal-awal bercerita tadi ya, yang tadinya SDIT MTA di Kota Bumi Lampung itu baru berdiri tahun ini, tapi lebih maju lagi untuk bisa lebih awal lagi didirikan begitu, dan Ibu menjadi salah satu penggagas juga yang di sana. Nah, apa yang menjadikan Ibu Wahyu ini senang dan berenergi di bidang ini, Ibu?
Yang pastinya niat dari awalnya seperti apa, jangan niat dikembalikan ke niat. Jadi kalau mengingat, oh niat saya untuk akhirat, jadi di situ nilai penyemangat saya untuk bisa bergabung di Syiar Dakwah melalui pendidikan seperti itu. Jadi kalau merasa mulai capek, mulai oh ingat lagi tujuan hidupmu apa, jadi oh iya berjuang semampunya sebisanya untuk bekal akhirat seperti itu motivasi saya untuk bisa semangat setiap harinya. Iya. Jadi ketika sedang lelah gitu kan memang wajar ya Ibu ya, apalagi ini Ya, eh, masa-masa awal itu perjuangannya tidak mudah gitu, banyak ya, hambatan, ya, tantangan, rintangan begitu yang dihadapi. Mungkin ya di saat-saat tertentu kita lelah begitu. ya, Dan Ibu salah satu untuk mengatasi itu adalah kembali ke tujuannya. Tujuan awal itu ya, apa begitu tujuan ya. awal ya. Iya, ini bisa Iya, jadi menginspirasi nih kepada pendengar ya, yang mungkin ada rasa lelah begitu karena mungkin gagal mencapai tujuannya ya, begitu. Kembali lagi kita tujuannya itu karena apa? Tapi karena kalau misalnya tujuannya karena akhirat, insya Allah nanti akan lebih semangat lagi begitu ya, ya Ibu ya. ya, alhamdulillah karena diniatkan seperti itu, capeknya tidak terlalu capek, rasa capeknya nggak ada seperti itu, hilang saja seperti itu. Alhamdulillah dibimbing Allah langsung seperti itu. Iya, betul sekali. Kebetulan kan jarak rumah ke sekolah lumayan jauh, jadi tidak terasa jauh karena sudah terbiasa, sudah ingat tujuan dari awal apa, terasa ringan, terasa lebih plong seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi keluar yang dari mulut cuman alhamdulillah, bersyukur intinya seperti Masya itu. Allah, ya ini bisa dijadikan contoh nih ya pendengar ya. Jadi sesuatu yang kita bertujuan karena Allah itu pasti segala sesuatunya itu bakalan dipermudah sama Allah, dan kita juga akan ikhlas menjalaninya ya Ibu ya. Nah tadi Ya, Bu Wahyu sendiri bilang bahwa untuk perjalanan dari rumah sampai ke SDIT MTA Kota Bumi ini lumayan jauh ya. Itu jaraknya kira-kira ya. berapa Ibu? Kebetulan kan lembaga SDIT MTA Kota Bumi bertempat di Kota Bumi Selatan dan tempat tinggal saya di Kota Bumi Utara. Jadi ujung ketemu ujung, kurang Oh, lebih Masya Allah. 12 kilometer lebih. Perjalanan mungkin 30 menit bisa lebih seperti itu. Setengah jam lebih. Iya, 30 menit. Jadi lumayan jauh tapi tidak terlalu jauh ya Ibu ya. Kalau dijalani dengan ikhlas itu kan berasa deket aja itu 30 menit begitu. Ya, Iya. alhamdulillah seperti itu. Iya, dan selama ini untuk akses jalan sendiri dari rumah Ibu menuju ke sekolah SDIT MTA Kota Bumi sendiri ini ya, jalannya sudah halus begitu ya, sudah lancar begitu ya di sana ya. Alhamdulillah setengah perjalanan nyaman, setengah perjalanan halus. Jadi ya bisa dikatakan kurang nyaman seperti itu. Oh, Jalannya masih banyak lubang. begitu. Yang setengah Kalau perjalanan sudah itu mulai ya. ya, ya, sudah mulai pertengahan masuk kotanya, alhamdulillah jalannya sudah nyaman, sudah halus seperti itu. Masya Allah. Jadi sebetulnya tidak mudah ya dalam akses jalannya itu, yang jalanan Ya, kondisi yang tidak bagus begitu, memang perlu hati-hati juga apalagi pada saat musim penghujan ya Ibu ya. ya seperti saat ini kan musim penghujan, lumayan licin jalan di keluar dari rumah ke gang jalan besarnya itu lumayan berlubang jalannya dan masih agak tanah dan batu, Oh, masih jadi licin banget jadi seperti itu. belum aspal begitu ya. Belum baru batu-batu yang Oh, Masya kecil-kecil itu Allah, yang kayak ya. belum Jadi aspal. untuk akses itu kalau dilewati memang harus hati-hati benar begitu. Nah, Hati-hati ya. selama ini kan dari suami sendiri Ibu pasti ada rasa khawatir nih, istriku yang mengajar dengan kondisi jalan yang seperti itu begitu. Nah, selama ini dukungan dari suami sendiri bagaimana Ibu? Untuk suami sendiri alhamdulillah full mendukung saya, terutama untuk bisa mendidik atau bergabung di SDIT ini. Jadi walaupun pulangnya kadang sampai rumah
sore dia tidak banyak komplain seperti itu. Dia paham tujuan saya seperti apa. Jadi disupport sepenuhnya. Seperti itu. Iya, dan salah satu supporter terbaik ibu adalah suami ya, tentu saja ya. Dari orang tua Iya, sendiri dukungannya bagaimana ibu? alhamdulillah juga baik keluarga maupun suami semuanya sangat mendukung, sangat mensupport. Jadi kalau kekhawatiran kayaknya nggak ada kekhawatiran karena istrinya sudah biasa dari TK kan sudah menginjak 3 tahun sana sini sendiri. Iya. Kadang-kadang juga diantar seperti itu. Kalau suaminya tidak repot bekerja, sempat untuk mengantar, kadang diantar seperti itu. Ya baik Ibu, ini ada yang sudah bergabung, ada Bapak Aldi Purnomo di Pontianak yang menyimak. Semangat terus untuk Ibu Wahyu dalam berjihad sebagai pengajar. Baik, terima kasih Pak Aldi, semangatnya dari Pak Aldi di Pontianak. Ya, kita lanjutkan kembali Ibu Wahyu. Untuk cita-cita yang mungkin ingin dicapai Ibu untuk dari SDIT MTA Kota Bumi Lampung ini apa nih? Untuk cita-cita, semoga SDIT MTA Kota Bumi bisa mewarnai di Kota Bumi Lampung, khususnya di pendidikan, bisa menjadi pionir atau menjadi contoh yang terbaik, khususnya untuk lembaga kita, MTA, di perwakilan Lampung Utara. Dan semoga kedepannya juga menjadi sukses, menjadi panutan yang luar biasa. Kemudian banyak sekali cita-cita, tidak bisa sebutkan ya. Ya, begitu. Dan untuk rencana ke depan Ibu mengenai SDIT MTA Kota Bumi Lampung mungkin akan mengadakan kegiatan begitu yang ingin digelar di bulan-bulan mendatang, begitu apa saja? Untuk saat ini masih fokus PTS. Setelah PTS insya Allah anak-anak kami ajak outing class, kunjungan edukasi ke Museum Lampung, dan outbound di Bandar Lampung nanti setelah PTS insya Allah diselenggarakan. Jadi ada juga agenda rutin tahunan seperti yang kemarin diselenggarakan, yaitu supaya lebih memperkenalkan lagi SDIT kita, lomba-lomba seperti insya Allah itu diselenggarakan setiap tahun, dan insya Allah lebih banyak lagi cabang lomba, dan insya Allah juga semakin bertambahnya SDM dari gurunya, insya Allah juga lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Iya, begitu ya. Baik Ibu, Ibu Wahyu tadi kadang ya dalam orang tua itu kadang ketika menyekolahkan anaknya di sekolah yang Islam begitu kan hanya pasrah saja nih, hafalan ya udah diserahkan ke pihak sekolahnya tanpa di rumah tidak terlalu dipantau begitu. Nah, bagaimana tanggapan Ibu sendiri? Untuk mengatasi hal tersebut, kami sebisa mungkin membangun komunikasi dengan baik terhadap wali murid, baik via telepon atau chat seperti itu. Anak-anak setiap harinya juga disampaikan hari ini belajar apa, kemudian ada PR apa, itu ada grup tersendiri untuk wali muridnya. Jadi di situ tempat kami komunikasi secara grup maupun secara pribadi juga kami komunikasikan bahwa anak hari ini belum setor hafalan, anak hari ini kok semangat belajarnya berkurang. Jadi untuk mengatasi ketidakpedulian orang tua ke siswa, insya Allah kami mengatasinya seperti itu. Jadi juga ada buku penghubung antara wali murid dan wali murid wali murid di rumah, maksud kami wali kelas dan wali murid itu ada buku penghubung khususnya. Hari ini dicentang belajar dengan baik atau tidak seperti itu. Jadi di rumah juga wali murid bisa melihat kegiatan harian seperti apa. Jadi buku penghubung juga ada, grup wali murid untuk menyampaikan global harian belajar apa juga ada, dan secara personal atau pribadi WA ke wali murid juga ada seperti itu.
Insya Allah, alhamdulillah banyak yang respon baik. Terima kasih Ustazah sudah memperhatikan anak saya sedemikian rupa. Jadi Iya. alhamdulillah juga perkembangan untuk anak kita semakin ke sini semakin nurut dari mengingat sebelum didirikan SDIT kan corona. Jadi kebanyakan anak-anak itu tidak semuanya bisa membaca, tidak semuanya mengerti abjad. Karena dengan komunikasi yang baik antara kita, Dewan Guru dan wali murid di rumah, alhamdulillah saat ini sudah 90% anak-anak sudah bisa baca. Membaca. Dari satu kelas itu, dari awal itu malah 20% yang bisa baca. Oh ya, dari Sekarang udah awalnya setengah semester, ya. sudah Jadi ini dengan ya. adanya komunikasi yang Betul. baik itu, dengan komunikasi yang baik dengan wali murid, di mana kembangan siswa terpantau, alhamdulillah ya hasilnya sangat bisa memuaskan kami dan wali murid seperti itu. Iya, jadi memang harus ada komunikasi dengan orang tua, dengan pihak sekolah ya, komunikasi yang baik begitu Ya, ya Ibu, dan saling bekerja sama itu yang utama. ya. Nah Ibu, ini kan program Manjada Wajada. Nah apa makna Manjada Wajada untuk Ibu sendiri dalam kehidupan Ibu Wahyu Saryani sendiri? Bagi saya manjada wajada, segala sesuatu kalau diniatin lillahi ta'ala dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, insya Allah, Allah akan memberi kemudahan, kelancaran, ridhonya. Insya Allah apa yang kita inginkan, Allah akan memberi petunjuk dan Allah akan mempermudah semuanya. Jadi niatkan semuanya karena Allah dan insya Allah Allah langsung yang membimbing kita. Percayakan semuanya pada Allah dengan ketekunan kita, dengan kesusungguh-sungguhan kita. Seperti itu, Mbak. Iya. Jadi mempercayakan pada Allah ya, nanti Allah nanti yang Ya, akan memberikan jalannya begitu. ya, tidak lupa Baik, dengan kesungguhan kita juga, betul. ketekunan kita juga. Betul sekali. Memang harus kesungguhan itu harus diikuti dengan usaha kita juga, ketekunan Ya, kita, dan jangan lupa untuk berdoa jangan Ibu lupa ya. Allah. Ya, Iya, betul benar. sekali. Baik, Ibu Wahyu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi ini, mungkin ada ya keinginan-keinginan Ibu yang pengen diwujudkan di masa mendatang begitu. Boleh tahu tidak untuk apa yang ingin Ibu inginkan untuk kedepannya begitu? Untuk keinginan ke depan di pendidikan maksudnya? Ya, termasuk Atau pendidikan juga bisa, termasuk Ibu sendiri mungkin ingin punya rencana apa selain sebagai seorang kepala sekolah SDIT MTA Kota Bumi Lampung begitu. untuk rencana ke depan, ya tidak lain ya fokus ke SD kita, memperkenalkan SD kita ke banyak orang, kemudian fokusnya ya menyukseskan SD kita, fokusnya ke situ dulu untuk saat ini. Ya, tadi kan untuk tenaga di SDIT MTA Kota Lampung ini termasuk masih terbatas ya Ibu ya. Ya, Ya, jumlahnya sangat terbatas. terbatas. Ya, nah bagaimana Ya, mengakalinya Ibu untuk apa ya? Apalagi memang kita juga dengan bertambahnya murid begitu. Bagaimana Ibu sendiri sebagai kepala sekolah untuk menyiasati ini agar tetap dengan tenaga yang terbatas ini tapi tetap bekerja maksimal begitu. ya, kami tentukan dulu poinnya, apa yang harus kita lakukan. Jadi di situ kami bagi tugas, kita harus mengerjakan, ya, mengeluarkan ide-ide masing-masing kita, fokusnya ke poinnya, bagi tugas, terus diimplementasikan. Kemudian untuk yang ke depan ini, kami juga akan membuka lowongan guru, khusus untuk anak baru nanti perlu penambahan guru minimal 5 tenaga atau SDM untuk SD kami seperti itu. Jadi dengan keterbatasan kami ya semaksimalnya kami hadapi, semaksimalnya kami laksanakan. Seperti ya, alhamdulillah untuk program-program semua terlaksana dengan sedikitnya kami cuma bertiga ini, alhamdulillah
dengan bantuan media sekarang kan segala sesuatunya lebih mudah. Iya betul. Ya, dari situ kami juga belajar, semuanya belajar dari media, belajar dari kakak-kakaknya. Untuk saat ini biasanya kami tanya ke Sukarjo, ke Juwiring, ke Gemolong. Jadi banyak kakak-kakak yang lebih sukses dari kami. Jadi kami mohon arahannya dong Ustazah, Ustadz seperti itu. Jadi dari situ dapat wejangan, dapat saran, dari situ juga dapat ilmu lagi. Di sini kami kembangkan, kami lihat dari media yang saat ini berkembang kan, lumayan di situ bisa mengembangkan kemampuan kami seperti itu. Iya, jadi meskipun jaraknya terbentang jauh ya, tapi tetap tetap menjalin komunikasi dengan para pengampu di SDIT MTA yang di kota lainnya, Ibu ya, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah kan saling berhubungan baik dengan kakak-kakak yang ada di Solo Raya. Jadi dari sana juga kami belajar. Kalau nggak paham, kami tanyakan ke sana, berikan solusi. Di sini kami kembangkan. Alhamdulillah nggak ada kesulitan di sini karena banyak tempat kami untuk meminta arahan, masukan dan lain-lain seperti itu. Iya, Masya Allah. Baik, Ibu Wahyu, tidak terasa kebersamaan kita hampir di penghujung acara ini. Sebelum diakhiri mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan atau kepada pendengar yang mendengarkan di pagi hari ini. Silakan. Baik, untuk pendengar yang dimanapun Anda berada, pesan kami dari SDIT MTA Kota Bumi, segala sesuatu niatkan karena Allah. Jangan lupa untuk berdoa dibarengi dengan niat dan sungguh-sungguh dalam menjalaninya, keuletannya. Jadi usaha dan doa dan usaha itu saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan. Jadi untuk pesan kami hanya itu, yaitu fokus dengan tujuannya, fokus dengan niat awalnya, dan juga kesungguhannya untuk mencapai apa yang diinginkan atau mencapai yang dicita-citakan. Mungkin itu, Mbak. Iya, baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu untuk banyak nih kutipan-kutipan yang bisa dijadikan inspirasi ya, Ibu Wahyu Saryani yang sudah membagikan inspirasinya, bagaimana cerita awal berdirinya SDIT MTA Kota Bumi Lampung juga sudah dibagikan ya. Semoga menginspirasi pendengar yang mendengarkan di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Wahyu. Sukses untuk Ibu Wahyu dan semoga SDIT MTA Kota Bumi Lampung semakin dikenal lebih luas lagi, semakin berkembang dan tetap semangat selalu dalam menebarkan kebaikan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar, demikian tadi ya untuk Manjada Wajada bersama dengan Kepala Sekolah SDIT MTA Kota Bumi Lampung dengan Ibu Wahyu Saryani SPD yang sudah membagikan inspirasinya untuk Anda ya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi menginspirasi kita semua, tambah semangat untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita begitu ya. Dan tidak lupa aktivitas apapun yang kita jalani itu semata karena ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik mendengar, demikian untuk Manjada Wajada. Saya Isna Taskia pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.